13 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Langlang Syakban. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Ono. Mau daftar pekerjaan cyber security itu apa saja ya syarat-syaratnya? Apakah kita harus kuliah? Soalnya saya pengen masuk pekerjaan cyber security, apalagi bidang pentest tanpa kuliah. Karena saya dari orang sederhana dan kemungkinan saya tidak bisa membiayai kuliahnya, ditambah ibu sakit, bapak tidak ada. Wah, ini bebannya berat banget nih. Dan saya mendalami ilmu-ilmu di bidang hacking, tapi tidak tahu harus bagaimana untuk membiayai sendiri dan berobat untuk ibu saya yang sakit, Kang. Saya punya keinginan untuk masuk pekerjaan cyber security. Gini. Oke. Jangan khawatir, kalau Anda kuliah juga nggak akan dapat ilmu pentest cyber security yang benar juga sih. Jadi, kalaupun Anda kuliah, kemungkinan juga Anda nggak akan dapat ilmu pentest tadi. Jadi sayang buang duit aja tuh kuliah kalau buat kayak gituan doang. Kuliah tujuannya adalah dapat ijazah, dapat gelar, titik. Apakah itu gelarnya menandakan Anda pinter? Nggak tahu. Saya banyak ngelihat mahasiswa yang sudah dapat gelar tapi disuruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, ya karena nggak diajarin sama dosennya. Jadi di kuliah itu kayak di sekolah lah, kita bisa apa yang diajarin sama gurunya. Kalau kita nggak belajar sendiri ya kita ya sesuai yang diajar guru aja. Kalau gurunya dosennya nggak pinter ya outputnya juga nggak akan pinter juga sih. Jadi Anda beruntung Anda bisa belajar sendiri. Yang jadi masalah adalah bagaimana teknik menjual diri. Oke. Pekerjaan cyber security apa syaratnya? Apakah harus kuliah? Jelas jawabannya nggak harus kuliah, jujur. Saya kasih tahu dulu ya. Ini ada perusahaannya Secure IT. Ini perusahaan teman-teman sih. Secure IT ini yang bikin apa sih? Yang bikin aplikasi seperti Palapa, pesan kita, juga bikin beberapa mesin yang dipakai di Mabes segala macam. Ada yang bikin yang jago Rendra, satu lagi ada Gesang. Dua-duanya drop out kuliah. Drop outnya kenapa? Bukan karena bodoh, bukan. Asli bukan karena bodoh. Mereka orang-orang jagoan tuh, anak-anak itu jago. Cuma drop out karena dosennya kagak ngerti tugas akhirnya apaan lu mau tugas apa kagak ngerti, itu dosen. Nggak usah sebut kampusnya lah ya. Jadi pas ngajuin tugas akhir, ini makhluk-makhluk ini lebih pintar daripada dosennya. Dosennya kagak ngerti, akhirnya nggak bisa tugas akhir sama dosen itu. Akhirnya nggak bisa lulus. Jadi nggak bisa lulus bukannya karena blow on, bukan karena dosennya nggak nyampe ilmunya. Jadi itu masalah besar dengan kuliah tuh itu sih sebenarnya, gitu ya. Saya sebut namanya ya tadi Gesang, ada Rendra, dan ini orang-orang jago. Jadi ijazahnya hanya SMA doang sih, jujur. Ijazah, kalau lihat ijazah SMA, karena S1-nya nggak berhasil diselesaikan karena dosennya kagak ngerti. Makanya saya kadang-kadang kesel ngelihat kampus tuh. Yang namanya dosen kadang-kadang nggak mau belajar juga sih, jadi susah aja. Gitu ya, beres ya. Nah, terus syaratnya apa? Kalau Anda bisa dapat sertifikat profesional, dan ini nggak ada urusannya sama kuliah ya. Pokoknya lu ujian lulus ya dapat sertifikat profesional. Ini contohnya adalah certificate. Ini akan nolong nih. Kayak gini nolong. Kalau Anda pengennya isi konsil ya, ini akan nolong banget. Soalnya orang butuh ini sih, tetap butuh yang namanya pengakuan. Anda bener jago apa kagak? Seringkali kita berpikir pengakuan datangnya dari ijazah kampus. Cuman kalau kita di dunia profesional, pengakuannya bukan dari ijazah kampus, dari yang kayak gini-ginian, gitu ya. Ini ada graduate certificate. Oh, ini kalau ini S1, S2, S3. Oke, dan bisa. Nah, ini bisa individual. Tapi ini mahal nih. Ini saya kasih tahu jujur dulu ya. Mahal loh ini. Ini mahal, asli mahal. Ini nggak murah ini.
wah harus request. Ini nggak murah, tapi ada yang sertifikat seperti ini. Jadi ada ethical hacking kayak gitu, sertifikat untuk ethical hacking. Oke, jadi ada sertifikat seperti ini, beres ya. Kalau yang ini yang pentest. Kalau cyber security agak beda sama pentest. Cyber security biasanya ujungnya ke arah ISO 27001. Ini ada CISA, ada CISSP, Certified Information System Auditor. Ini ada, dan ini mahal. Asli nggak murah loh. Asli ini nggak murah, mahal. Tapi ini kan nolong banget. Kalau Anda punya seperti ini, buat dapat kerjaannya lebih gampang sih sebenarnya. Tapi bukan syarat utama. Oke, beres ya. Nah, sekarang jadi ada CISA, ada satu lagi CISSP. Coba saya lihat CISSP. Nih, Certified Information Security Professional. Ini sama, semuanya nggak ada yang murah ini semua ya. Jadi ada CISSP, ada CISA, ada apalah segala macam, ada C segala macam, beres. Nah, sekarang kalau kita benar-benar nggak punya duit, taktiknya seperti apa supaya kita bisa dapat kerjaan itu? Taktiknya adalah orang mengakui bahwa kita jago di bidang itu. Intinya itu, inti sederhananya itu. Bagaimana caranya orang mengakui kita jagoan? Kalau kita nggak jagoan, nggak akan dapat kerjaan. Selesai masalah, titik habis, gitu ya. Jadi gimana cara kita diakui sebagai jagoan? Caranya jangan ngejebolin ancur-ancuran, jangan ngejebolin semua situs dijebolin gitu. Itu mah sama aja lu cari perkara, itu mah masuk penjara urusannya. Jadi bukan itu tekniknya sih sebenarnya. Teknik yang dipakai buat ngasih tahu bahwa kita jagoan adalah ada beberapa cara, tapi intinya adalah kita jadi guru sih sebenarnya. Kita jadi guru dan memberitahukan pada orang banyak bagaimana cara ngamaninin, bagaimana kenapa ini bisa jebol segala macam. Jadi intinya jadi guru. Guru biasanya akan diomongin sama banyak orang. Oh, cara yang bagus kayak gini ya buat mengamankan. Oh, kalau codingnya seperti ini jadi gampang dijebolin. Jadi yang itu yang lebih penting sih sebenarnya. Guru itu yang lebih penting. Dan guru akan dibicarakan oleh banyak orang dari mulut ke mulut. Biasanya bisa lewat komen di postingan, bisa lewat retweet kalau di Twitter segala macam. Dari situ kita bisa tahu. Jadi sarannya posting. Cuman hari ini sebagian besar orang malas baca. Jujur, sekarang ini orang jadi malas baca, jadi postingannya kadang-kadang mungkin akan lebih postingannya mungkin akan lebih bermanfaat kalau berbentuk video sih sebenarnya. Jadi Anda punya dua pilihan posting, satu tulisan, satu video. Video pakai apa? YouTube. Postingan biasa pakai apa? Bisa di blog apa segala macam. Oke, sekarang kita bisa lihat postingan tentang cyber security ya, keamanan siber. Oke. Wah ini mah terlalu serius. Ini misalnya teknik brute force. Kalau ini udah postingan ini ya, udah skill banget nih. Nih udah mulai posting-postingan kayak gini. Nah, harus masuk ke kayak gini-ginian sih. Bisa bikin situs sendiri lah, pakai blogspot lah, segala macam. Jadi mulai kayak gini, bikin posting-posting seperti ini. Ya, susah banget. Ini banyaknya ini. Ini kalau ini ada yang di Facebook nih, bikin tulisannya di Facebook. Kalau saran saya sih, ya boleh awal-awal nggak apa-apa lah di Facebook. Nih ini dia posting nih. Oke, terus dia taruh di YouTube juga. Jadi dia posting, terus taruh di YouTube. Sah-sah aja sih semuanya. Oke. Cuman Anda harus konsisten ya. Postingannya harus tentang pentest terus atau cyber security terus. Jangan pentest udah gitu nanti tentang dangdut lah, nanti tentang jalan-jalan kemana lah. Jadi postingannya harus konsisten. Karena itu yang akan kekonsistenan itu yang akan dinilai sih sebenarnya nantinya. Jadi Anda bisa pakai Facebook, bisa pakai apa posting, dan kalau bisa mulai bikin LinkedIn ini dan posting di LinkedIn juga.
Nih, bikin LinkedIn, terus bikin tulisan artikel di sini. Oke. Karena ini yang akan menilai profesional Anda dari situ. Jadi bentuknya tulisan. Nah, nanti kalau bisa ke YouTube lebih bagus juga. Jadi campuran sih sama YouTube. Tapi saya perhatiin banyak yang komen gini di YouTube saya tuh, gini komennya. Coba saya masuk ke channel saya ya. Masih ketemu nggak komennya? Coba kita cari ke komen ya. Mudah-mudahan ketemu nih komennya. Soalnya banyak banget yang komen, pusing. Jadi coba, susah nggak ketemu. Ini kayak gini banyak nih. Kalau belajar hacking masuknya lewat mana Pak? Gitu. Jadi banyak yang minta ilmu. Nah, ini. 9 jam yang lalu dari Wilson Wenda. Banyak channel yang bacot ngakunya ngajarin teknik hacking tapi palsu semua. Tapi kali ini saya benar-benar ketemu channel yang jujur. Jadi ini penting sebenarnya, jujur itu penting. Jadi waktu kita posting, nggak usah mengada-ada, nggak usah ngasih tahu kita bisa ngejebolin dengan teknik seperti ini segala macam yang padahal nggak bisa. Ngomong apa adanya aja. Dan kalau susah ya susah lah emang. Tapi kita ngajarin orang bahwa tekniknya kayak gini loh. Saya juga bisa, nggak bisa, saya juga bisa mentok gitu. Dan ini dikeluarin aja di postingan tadi. Jadi bentuknya tulisan, bisa masuk ke YouTube juga. Nih situsnya bisa LinkedIn, yang rekomen adalah LinkedIn sebenarnya. Kalau mau masukin Facebook juga silahkan. Kalau saya tulis aja di semuanya, LinkedIn tulis, Facebook tulis, YouTube tulis, semuanya tulis, pelan-pelan dibangun. Jangan khawatir, anda biasanya akan butuh waktu sekitar 2-3 tahun sampai pengakuan itu mulai datang. Jadi 1 tahun 2 tahun pertama mungkin nggak akan ada apa-apa, tapi kalau kita konsisten posting terus, nah itu mulai tahun kedua gitu mulai, oh si ini bagus deh, jago rupanya bidang itu gitu. Jadi lebih ke arah, jadi ini teknik marketing sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah bagaimana kita memasarkan diri sendiri gitu. Tekniknya buat masarin seperti apa? Ngajarin orang sih sebenarnya. Waktu ngajarin orang, langsung orang lihat, oh si ini jago bidang itu. Dari kata-kata seperti itu nanti mulai, kalau ada kerjaan langsung mulai ngubungin, Mas, ini ada, kita butuh gini-gini, bisa bantu enggak gitu. Cuman kita harus tahan napas sekitar 1 tahun 2 tahun buat posting segala macam. Jangan berharap kita jagoan suka ngehack segala macam. Yang jadi masalah kan bagaimana terus kita ngelamar kerja. Wah, susah tuh urusannya. Kalau Anda bisa dapat, syukur. Cuman probabilitas buat dapatnya kecil banget. Kalau kita jago terus kita bisa ngehack terus ngelamar kerja gitu, susah biasanya. Jadi biasanya ya dicoba aja sih. Nanti dari posting-postingan ini boleh ngelamar kerja, ini tulisan saya segala macam, boleh ngelamar kerja gitu ya. Tapi harus ada background, harus ada latar belakang informasi bahwa kita tuh jago bidang apa gitu. Jadi itu intinya sih. Oke, jadi inti sederhananya adalah bagaimana menjual diri, bagaimana ngasih tahu pada orang lain bahwa kita jagoan. Kalau kita cuma suka hacking doang, terus cari kerjaan akan susah. Karena orang butuh legitimasi bahwa Anda jago di bidang apa. Legitimasinya bisa lewat sertifikat, atau lewat, kalau sertifikat mahal banget, nggak rekomen, atau lewat postingan-postingan. Jadi posting di Facebook, di LinkedIn, YouTube. Oke. Terus kalau ada orang tanya, jawab. Jangan pernah sebisa mungkin kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau saya udah sampai tahapan saya kesulitan waktu buat menjawab. Tapi sebisa mungkin saya tetap jawab gitu. Tapi waktunya kurang banget sih. Jadi rada susah-susah gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat Mas Lang Lang Syaban ini.